Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat dan di episode kali ini saya bakal menuhin janji saya setelah pakai sepatu ini selama kurang lebih 2 minggu dan saya bakal ceritain semua pengalaman saya pakai sepatu ini buat kamu semuanya. Selamat datang di konten baru saya yaitu Jumat Judgment. Sepatu enak, ya enak aja. Yap, sesuai dengan judul dan juga thumbnail yang kamu lihat, kalau sepatu yang bakal saya bahas atau yang bakal saya nilai di video kali ini adalah sepatu dari Beats Indonesia, ya. Dan sesuai janji saya di video sebelumnya, jadi buat kamu yang belum tonton videonya boleh klik di pojok kanan atas, ya. Di situ ada video unboxing dan cerita singkat terkait dengan sepatu ini. Dan setelah pakai 2 minggu sepatunya, gimana ya, untuk harga yang sekitar 400 ribuan, Beats ngebuat sepatu ini atau nge-branding sepatu ini jadi sepatu paling nyaman untuk orang yang beli. Dan itu nggak salah. Sepatu ini menurut saya jadi sepatu versi budget, ya, yang secara pemakaiannya itu menurut saya nggak kalah dengan Vans yang versi Comfy Cast. Dan Beats bilang kalau sepatu ini punya teknologi insole yang benar-benar baru dan beda dari sebelum-sebelumnya. Teknologi yang dipakai namanya Pop Booster Insole. Jadi buat yang belum nonton videonya, ini insole-nya bisa dicabut kayak gini, ya. Ya, untuk harga 400 ribuan, sepatu ini ngasih kesan yang sangat-sangat berbeda buat saya. Terlebih lagi ini sepatunya adalah brand lokal. Nggak semua brand lokal berani untuk ngupgrade sisi kenyamanan dari sepatunya, dan menurut saya Beats kali ini berhasil dengan Pop Booster insole-nya. Dan buat kamu yang belum nyoba sepatu ini, saya bisa kasih rekomendasi ini layak buat kamu coba karena harganya juga yang nggak terlalu mahal, ya. 400 ribuan aja kamu bisa dapat feels sepatu kayak Comfy Cast punyanya Vans, ya. Ya, walaupun nggak bisa dibandingin apple to apple ya, karena ini produknya lokal dan belum se-establish Vans gitu ya. Saya yakin juga Beats bakal nge-evolve terus produk-produknya, bakal ngebuat produknya jauh semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan Beats berhasil ngebuktiin ini dengan teknologi insole barunya. Nah, itu dari sisi insole-nya gitu ya. Dan sisi yang lain dari sepatu ini yang bisa kamu lihat dan kamu jadikan referensi mungkin ya, dari bumpernya, ya, ini benar-benar kokoh banget. Memang didesain untuk skaters gitu, tapi dipakai lari ini juga enak sebenarnya, ya. Dipakai lari enak karena insole-nya tadi ngedukung kita untuk punya kenyamanan ekstra gitu, ya. Dan kalau buat kamu yang pengen punya sepatu ini, perhatiin dulu sizing dari kaki kamu atau jenis kaki kamu. Ada tipikal kakinya yang lebar dan ada tipikal kakinya yang panjang gitu ya. Dan untuk kamu semua yang punya kaki panjang, saya saranin untuk upsize gitu ya, karena di bagian toe boxnya ini, ya, ini agak round gitu ya, agak bulat. Jadi kalau kamu punya kaki panjang mungkin akan terasa sempit di sini, dan ini yang terjadi juga sama saya. Harusnya saya biasanya pakai size 43, tapi sepertinya untuk versi yang ini saya mesti upsize ke size 44. Cuma begitu saya pakai true size, ini agak sedikit kepentok di bagian telunjuk dan jari tengah di kaki saya gitu. Tapi selebihnya seperti yang saya bilang tadi di depan, ini jadi sepatu yang bakal saya pakai tiap hari kayaknya untuk hangout atau untuk ke kantor. Nggak cuma insole itu aja dan berupa sizingnya. Di sini untuk feels dari pemakaian sepatunya, saya keingetan satu sepatu dari Macbeth yang zaman dulu, yang modelnya hampir-hampir mirip dan rasa kalau dipakainya itu juga ngingetin saya sama salah satu model sepatu Macbeth itu, yaitu Macbeth Wallister. Jadi buat kamu yang memang dulu ngikutin sneakers zaman-zaman 2007, 2008 sampai 2010 ya, itu ada salah satu brand sepatu yang jadi trend center buat anak-anak emo dan anak-anak muda waktu itu gitu ya.
Dan dari segi materialnya, setelah 2 minggu pemakaian, ini mulai agak keras ya, tapi nggak ngerubah tekstur dari bagian uppernya. Sisanya di bagian tumit ini, karena bentuknya yang agak lancip gini, kadang-kadang juga agak nusuk di bagian tumit saya, tapi nggak sampai ngebuat tumit saya jadi lecet gitu ya. So far sih bagian heelsnya ini masih aman buat kaki saya. Kemudian kalau dari segi outsole-nya, dari hampir 2 minggu pemakaian, kamu bisa lihat di sini, ini emang agak kotor ya, udah lumayan terkikis, tapi kualitas rubbernya sih bisa diadu untuk harga sekitar 400 ribuan ini. Ya mungkin kamu nggak bisa bandingin langsung dengan brand yang udah established kayak Nike Blazer mungkin gitu ya, atau Vans, atau seri-seri Adidas yang lain yang mungkin desainnya mirip kayak gini gitu. Dan untuk sepatu ini saya rekomendasiin banget buat kamu semua yang memang pengen punya sepatu empuk, yang pengen punya sepatu murah juga dan ramah di kantongnya kamu semua. Sepatu ini cocok buat kamu. Oke, kayaknya untuk video kali ini nggak lama saya buatnya. Saya cuma pengen kasih tahu kamu semua gimana kesan saya di sepatu Beats versi Luxo Eternal ini. Dan kalau kamu penasaran, pengen coba, kayaknya di e-commerce-nya dari Beats Indonesia masih ada beberapa stok, dan buruan aja, siapa tahu kehabisan atau mungkin kamu nggak dapat size yang kamu cari gitu. Oke, kalau di kesan pertama yang saya sudah kasih di video kemarin waktu unboxing itu sekitar nilainya 8 dari 10, dan setelah pemakaian 2 minggu ini saya bisa naikin jadi 8,5 dari 10 untuk nilainya. Dan kalau kamu suka video penilaian saya tentang sneakers kali ini, di bawah itu ada tombol likes, boleh kamu tekan. Dan kalau kamu pertama kali masuk ke channel ini atau mampir di channel ini, sebelahnya ada tombol merah, jadi kamu boleh tekan subscribe-nya. Karena setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat saya bakal upload video semua tentang sneakers. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup, dan sampai ketemu lagi di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Dan saya Awe, sampai jumpa.